Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani. Saya dari Universitas Karimun, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Mata kuliah Pendidikan Spektrum Autis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang 5 jenis anak autis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baiklah, kita masuk materi yang pertama yaitu ASD atau Autism Spectrum Disorder. Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah suatu kondisi perkembangan saraf yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, belajar, dan berperilaku. ASD termasuk dalam spektrum yang berarti gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada setiap individu. Berikut adalah faktor penyebab ASD atau Autism Spectrum Disorder. Yang pertama, faktor genetik. Sekitar 10-20% orang dengan autisme memiliki kelainan pada kromosom atau gen, seperti sindrom Fragile X atau sindrom Rett. Yang kedua, faktor lingkungan. Paparan terhadap bahan kimia seperti pestisida, logam berat, polusi udara, atau nitrogen dioksida dapat menjadi faktor penyebab autis. Yang ketiga, faktor kehamilan. Ibu hamil mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan tertentu. Yang keempat yaitu usia orang tua. Anak-anak dari orang tua yang lebih tua lebih memungkinkan memiliki autis. Yang kelima, jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki risiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami autisme ketimbang anak perempuan. Yang keenam, kelahiran prematur. Bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang memiliki risiko lebih tinggi mengalami autis. Yang ketujuh, asupan asam folat. Kekurangan atau kelebihan asupan asam folat dapat menjadi penyebab autis pada anak. Berikut adalah masalah perilaku ASD atau Autism Spectrum Disorder. ASD atau autis merupakan gangguan perkembangan otak yang dapat menyebabkan berbagai masalah perilaku seperti yang pertama, perilaku berulang, seperti menggepakkan tangan, memutar benda, atau bergoyang. Yang kedua, perilaku yang resisten terhadap perubahan seperti makanan baru, pakaian, atau penataan furnitur. Yang ketiga, perilaku yang terkait pada benda mati tertentu. Yang keempat, reaksi berlebihan atau kurang terhadap sensasi seperti keenggaan terhadap bau, rasa, atau tekstur tertentu. Yang kedua yaitu sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah kelainan neurologis di mana anak mengalami kesulitan memahami orang lain dalam hubungan sosial. Misalnya, penderita tidak paham bentuk komunikasi halus seperti bahasa tubuh, humor, dan sarkasme. Meski begitu, anak yang mengidap gangguan saraf ini masih dapat melakukan aktivitas sekolah dengan tingkat kecerdasan yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Berikut adalah penyebab sindrom Asperger. Meskipun sindrom Asperger dapat dideteksi sejak dini, hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, kemungkinan besar pemicunya terkait dengan faktor genetik dan masalah dalam perkembangan otak, yang juga menjadi penyebab ASD. Berikut adalah masalah komunikasi sindrom Asperger. Yang pertama, kesulitan memahami bahasa tubuh, humor, dan sarkasme. Yang kedua, kesulitan merespon orang lain dalam percakapan. Yang ketiga, tidak mengerti arti ekspresi wajah. Yang keempat, tidak banyak menunjukkan emosi. Yang kelima, ucapan terdengar datar, bernada tinggi, lambat, atau seperti robot. Yang ketiga yaitu Rett Disorder Syndrome. Sindrom Rett adalah kondisi yang lebih rentan terjadi pada anak perempuan dan sangat jarang sekali terjadi pada anak laki-laki. Penyakit ini disebabkan karena adanya mutasi pada kromosom X, sehingga anak laki-laki yang mengalami kondisi ini biasanya akan meninggal sebelum atau sesaat setelah lahir. Gejala dari penyakit ini biasanya ditemukan pada 2 tahun pertama kehidupan, yaitu sekitar usia 7 hingga 8 bulan. Berikut ada faktor penyebab Rett Disorder Syndrome. Sindrom Rett disebabkan oleh mutasi pada gen MECP2 yang terletak di kromosom X. Mutasi ini terjadi secara acak dan tidak diwariskan dari orang tua ke anak. Peluang mewariskan sindrom Rett dari orang tua yang sehat ke anak kurang dari 1%. 8 mutasi pada gen MECP2 merupakan penyebab paling umum dari sindrom Rett. Perkembangan dan tingkat keparahan gejala sindrom Rett
bergantung pada lokasi dan jenis mutasi pada gen MECP2. Gen MECP2 menghasilkan protein yang diperlukan untuk perkembangan sistem saraf, terutama otak. Berikut masalah perilaku Rett Disorder Syndrome. Sindrom Rett adalah kelainan genetik langka yang memengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf, yang dapat menyebabkan masalah perilaku seperti yang pertama, penarikan diri sosial, yang kedua, kurangnya kontak mata, yang ketiga, gangguan interaksi sosial, yang keempat, kesulitan mengalihkan perhatian, yang kelima, kesulitan melepaskan diri dari aktivitas. Yang keempat yaitu Childhood Disintegrative Disorder. Childhood Disintegrative Disorder adalah kondisi di mana anak-anak akan berkembang secara normal hingga usia sekitar 3 atau 4 tahun. Kemudian, dalam waktu singkat akan kehilangan keterampilan motorik, sosial, dan bahasa yang diperoleh sebelumnya. Childhood Disintegrative Disorder mengakibatkan keterlambatan terus-menerus pada area yang terpengaruh ini. Berikut faktor penyebab Childhood Disintegrative Disorder. Tidak diketahui penyebabnya. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi kerentanan genetik dan kemungkinan stres prenatal atau lingkungan dapat mengakibatkan penumpukan amiloid di otak yang lebih tinggi dari biasanya dan gangguan transmisi sinaptik. Namun, perlu dicatat bahwa belum ada patofisiologi yang jelas terbukti. Yang kelima yaitu PDD-NOS. PDD-NOS adalah singkatan dari Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Defining, gangguan perkembangan pervasif yang tidak disebutkan secara spesifik. PDD-NOS atau gangguan perkembangan pervasif tidak disebabkan secara spesifik adalah salah satu dari 5 kategori diagnosis autisme. Berikut faktor penyebab PDD-NOS. Yang pertama, faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa variasi atau mutasi genetik tertentu dapat meningkatkan resiko perkembangan PDD-NOS. Namun, tidak ada satu gen pun yang telah diidentifikasi sebagai satu-satunya penyebab kondisi ini. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang diduga dapat berkontribusi terhadap risiko PDD-NOS antara lain komplikasi prenatal, yang kedua infeksi ibu, ketiga paparan racun. Berikutnya adalah masalah perilaku PDD-NOS. Masalah perilaku yang dapat muncul pada orang dengan PDD-NOS antara lain. Yang pertama, kesulitan berinteraksi secara bermakna. Yang kedua, kesulitan memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, kesulitan membedakan antara orang yang dikenal dan tidak dikenal. Yang keempat, kesulitan dalam bergiliran dan atau berbagai dengan teman sebaya. Yang kelima, perilaku berulang dan stereotip seperti gerakan berulang, keasikan dengan topik atau objek tertentu, atau kepatuhan terhadap rutinitas yang ketat. Sekian presentasi saya mengenai materi anak autis. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.